Kepercayaan akan keberadaan roh-roh orang mati sudah ada semenjak manusia menganut kepercayaan animisme atau pemujaan roh nenek moyang pada masa sebelum manusia mengenal tulisan. Hantu atau dedemit secara umum merujuk kepada roh atau arwah yang meninggalkan badan karena kematian. Definisi dari hantu pada umumnya berbeda untuk setiap agama, peradaban, maupun adat istiadat. Di belahan dunia tentu saja manusia percaya adanya hantu. Kali ini di audio akan bahas macam-macam hantu di Indonesia. Yang pertama adalah kuntilanak. Sudah tidak asing banget di kalangan masyarakat Indonesia tentang hantu ini. Konon, kuntilanak ini adalah hantu wanita hamil yang meninggal sebelum melahirkan. Menurut legenda, kuntilanak ini sangat suka menguntit wanita hamil dan mencoba mencuri bayinya. Kuntilanak biasanya menirukan bayi menangis, terkadang dia suka tertawa meringis, yang membuat bulu punduk kita merinding. Dia sosok wanita yang berwajah pucat, berambut panjang, dan bergaun putih panjang. Terkadang dia akan berubah menjadi sosok wanita cantik untuk memikat para pria. 2. Leak. Hantu jenis ini sangat terkenal di Pulau Dewata. Hantu ini konon sangat berbahaya. Leak akan berkeliaran mengumpulkan organ manusia untuk dijadikan sembahan dan bahan sihir. Menurut sejarahnya, hantu leak memiliki banyak jenis, mulai dari perubahan wujud seorang dukun, penyihir, atau manusia biasa. Leak dapat berubah menyerupai babi, kera, atau harimau. Semua wujudnya dapat dikenali karena memiliki ciri khas, yaitu taring yang tajam dan mata yang menyala. 3. Kuyang. Mitosnya, Kuyang ini adalah nama hantu yang melegenda di Pulau Kalimantan dan biasanya berwujud wanita. Ia bisa melepas kepala dari bagian tubuhnya dan terbang bersama organ tubuhnya. Apabila Kuyang terbang di malam hari, biasanya ada semacam cahaya merah atau api kecil yang mengikutinya. Kuyang merupakan manusia biasa yang pada siang hari membaur dengan lingkungannya, tetapi ia akan bergentayangan ketika malam hari dengan membawa kepalanya saja. 4. Pocong. Pocong ini sering kita kenal sosok orang yang sudah meninggal. Mereka akan bangkit dengan kain kapan karena satu alasan. Ada yang bilang penguburannya kurang sempurna, dan ada yang bilang tali pocong belum dilepas. Penggambaran pocong bervariasi. Pocong memiliki wajah berwarna hijau dengan mata yang kosong. Penggambaran lain juga menyatakan pocong berwajah rata dan memiliki lubang mata berongga atau tertutup kapas dengan wajah putih pucat. Kalau dalam film-film, pocong sering digambarkan dengan bergerak melompat-lompat. Mitos tentang pocong malah menyatakan pocong bergerak melayang-layang. Hal ini bisa dimaklumi sebab di film-film pemeran pocong tidak bisa menggerakkan kakinya sehingga berjalan harus melompat-lompat. Keadaan ini pula yang menimbulkan suatu pernyataan yang biasa dipakai untuk membedakan pocong asli dan pocong palsu di masyarakat. Lima, genderuwo. Berwujud manusia kera yang bertubuh besar dan kekar dengan warna kulit hitam kemerahan, tubuhnya ditutupi rambut lebat yang tumbuh di sekitar tubuh. Genderuwo dipercaya dapat berkomunikasi dan melakukan kontak langsung dengan manusia. Berbagai legenda menyebutkan bahwa genderuwo dapat mengubah penampakan dirinya mengikuti wujud fisik seorang manusia untuk menggoda sesama manusia. Genderuwo dipercaya sebagai sosok makhluk yang iseng dan cabul karena kegemarannya menggoda manusia, terutama kaum perempuan dan anak-anak.
6. Sundel bolong. Sundel bolong ini hampir mirip dengan hantu kuntilanak. Hanya yang membedakan sundel bolong mempunyai lubang besar di punggungnya, sehingga organ dalam terlihat. Yang konon di dalam lubang itu terkadang penuh belatung. Dan sundel bolong itu akan menyembunyikan lubang tersebut dengan ditutupi rambut panjangnya. Sundel bolong ini konon dulunya perempuan hamil yang dianiaya dan kemudian dia melahirkan dalam kubur. 7. Suster Ngesot. Suster Ngesot adalah hantu seorang biarawati yang bekerja jadi perawat di sebuah rumah sakit. Suatu malam, ketika dia sedang kerja di rumah sakit, dia dianiaya secara brutal, kemudian dibunuh oleh dokter. Dengan kondisi si kaki perawatnya patah remuk, kemudian dikuburnya di tempat yang dangkal. Hantu ini akan muncul tengah malam di lorong rumah sakit sambil menyeret kakinya, alias ngesot. Delapan, Wewe Gombel. Dia adalah sosok wanita tua dengan mulut penuh taring dan mempunyai payudara yang sangat panjang. Dalam cerita tutur masyarakat, hantu Wewe Gombel juga diceritakan suka menculik anak kecil yang sedang bermasalah dengan orang tuanya. Dia bakal menculik anak dan menyembunyikannya, lalu menakuti-nakuti orang tua. Setelah orang tua sadar bahwa apa yang dia lakukan pada anak salah, baru Wewe Gombel akan melepaskannya. Sesuai namanya, kisah asal-usul Wewe Gombel ini konon berasal dari daerah Bukit Gombel di Semarang, Jawa Tengah. Beberapa orang menyebut daerah itu merupakan wilayah kerajaan hantu. Peristiwa kemunculan Wewe Gombel ini diantaranya terjadi di wilayah Semen, Wonogiri, dan Klaten, Jawa Tengah. Nah, itulah guys asal-asal hantu Indonesia. Gimana, merinding gak? 1, 2